Pemirsa, siang ini kita berada di daleme Mas Catur Benyek Kuncoro. Nah, ini dalang muda kreatif, inovatif dari Kadipiro Jogja. Tapi khusus siang ini kita melakukan silaturahmi bukan untuk bicara soal wayang. Kita mau ngobrol soal hobi. Ya kalau dibilang hobi ayam sejak kecil sih. Sejak kecil. Tapi terus untuk anak kuning lah. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Jadi kloter setelah sempat off dari dunia perayaman, kalau dihitung dari mulai sekarang ya ditarik mundur 4 tahun ini. Mulai breeding ayam lagi. Ya, yang pertama kalau kita bicara hobi itu pasti mahal ya. Itu pasti mahal karena hobi itu kan pasti berkaitan dengan apa sing hidup, apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara hobi ayam laga itu sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke prestis ya. Jadi kalau kita bicara hadiah, kita katakanlah kita ikut kontes atau kita ikut apa namanya tarungan gitu, itu tidak melulu pada hadiah atau pada nominal uangnya, tapi lebih pada prestis. Apa ya, laki-laki itu kan harga diri tuh, cie kayak gitu kan, harga diri kan. Kadang-kadang kalau kita merawat ayam sampai mungkin habis biaya banyak gitu ya. Lalu sebenarnya kalau kita bicara hadiah atau nominal uang yang kita hasilkan itu kadang-kadang nggak sebanding dengan yang kita keluarkan, tapi kepuasan itu memang ya lagi-lagi kepuasan dan hobi itu adalah mahal gitu mas. Terus itu sebetulnya hobi yang sangat hobi yang sangat sejati kalau dirunut dari sejarah perayaman sampai ada yang namanya Cindilaras ya. Itu tokoh ayam Cindilaras, dan tarung ayam itu sebetulnya tarung bangsawan mas. Jadi dari kerajaan-kerajaan Majapahit, Mataram itu sampai masih dipertahankan sampai Hamengkubuwono ke-1. Nah, Cindilaras mengingat sejarah ya, Cindilaras itu kan makamnya di Gunung Kidul. Nah, dia lari ke Gunung Kidul karena apa? Waktu itu kalah dengan Sinuwun Hamengkubuwono. Nah, karena harga diri tadi, dia mengasingkan diri akhirnya. Dan ayam yang diolah Cindilaras itu betul-betul ayam yang bagus. Nah, perkembangan zamannya sampai sekarang kan jadi breeding ya mas ya. Breeding disilang-silangkan dari tipe-tipe ayam. Dari dulu itu ayam itu adalah anugerah raja. Kalau nggak percaya, kalau jenengan jadi tamu istimewa raja Thailand, mesti sampean akan diberi ayam wiring kuning. Itu simbol bahwa wiring kuning itu simbol prestis ya, kasta tertinggi. Tarungnya juga bagus, pules warnanya juga bagus. Itu runtutan sejarah. Jadi tarung ayam itu atau seni pertarungan atau seni laga ayam itu dari dulu
dulu Bejujo dari zaman Majapahit sampai kerajaan sekarang itu adalah hobi bangsawan. Jadi bukan apa ya, bukan hobi yang remeh, karena tadi disampaikan oleh Mas Catur bahwa hobi ayam itu bukan hobi yang murah, mahal sekali dari sisi rawatan, obat-obatan dan sebagainya itu sangat mahal, tidak sebanding dengan yang didapat kalau kita ikut kontes itu nominal yang kita dapat berapa itu nggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Tapi di sini adalah kepuasan prestis tadi. Nah itu semua perlu penjiwaan Ya, Mas. ya. Kalau ayam sudah kita jiwai kan seperti hanya tarungnya itu diri kita yang tarung, itu diri kita yang laga. Dan masing-masing ayam itu punya karakter sendiri gitu. Betul. Jadi kita nggak bisa uyah-uyah perawatan ayam harus sama gitu kan, misalnya harus mandi PP terus dikasih makan apa gitu, ya harus gitu. Kita harus tahu karakter masing-masing. Oh kalau ini pagi harus dikasih ini, yaitu seiring berjalannya waktu kita akan tahu karakter. Kalau ayam ini karakternya harus diperlakukan seperti ini, ya diperlakukan seperti ini. Dan kalau merunut lagi pada sejarah, tarung ayam ini bukan sekedar bukan sekedar hobi raja-raja atau sekedar tarung hewan. Kadang-kadang tarung ayam ini untuk menyelesaikan satu persoalan. Gitu. Katakanlah satu kerajaan atau bisa personal ya, katakanlah saya punya masalah dengan Pak Satmoko dan kita masing-masing punya pasukan yang besar. Daripada kita menumpahkan darah yang banyak di situ karena tawuran manusia, mendingan kita tarung ayam saja. Seperti itu. Jadi ini kalau kita merunut pada sejarah itu untuk menyelesaikan persoalan. Jadi ya kembali lagi ke ini tadi, ke karakter laki-laki Jawa pada zaman dulu. Seperti ini, ada salah satu sejarah. Nama ayamnya adalah Manedeng. Manedeng itu dia sangat legend sekali. Bahkan ketika Manedeng ini mati, dia diperlakukan seperti manusia, yang melayat buahnya. Nah, ketika ditanya si yang punya si Manedeng ini, kenapa Anda melakukan ayam? Apakah karena dia sudah menyelesaikan banyak uang ke Anda? Bukan. Uang bukan satu-satunya, tetapi gara-gara Manedeng ini dia bisa mengangkat kasta saya. Jadi si pemilik ini sama raja di Thailand diangkat kastanya gara-gara dia punya Ayam ayam Manedeng. ini. Jadi dia melakukan, ketika dia meninggal ya ditaruh di peti, di upacara Balas seperti jasanya seperti ya. sama. Dilagakan itu menentukan prestis. Artinya kalau sudah dirawat, diopeni baik-baik, laganya juga bagus, itu ada kepuasan. Dan disitu kita akan lebih disegani sama orang itu karena kita punya ayam yang bagus. Apalagi ayamnya juara terus kan gitu. Itu dari sisi ekonominya seperti itu. Cuma itu juga tidak sebanding dengan jerih payah kita merawat ayam itu. Nah, apa yang disampaikan Mas Catur tadi benar. Nama ayam Manedeng itu sudah sangat kondang banget ya. Perlakuannya seperti manusia, karena apa? Di situ dia bisa mengangkat kasta pemiliknya di Thailand sana, sehingga punya kedekatan dengan Raja Thailand. Jari ayam itu yang bagus, yang merit-merit begini, lurus merit. Ini pukulannya pedes, panas. Sisiknya ya urut-urut gitu. Ini berarti tipenya ya, sudah pamangan ya. Ini lama, ini mangono ya, kayak gini. Jadi itu bangkok rakanggu sama ini, bangkok ngolos nama. Ya, sisik yang istimewa ini di sini nih, bunga matahari. Bunga matahari pas jalu. Ini besok mesti jalon banget ayam ini dan mematikan. Sisik matahari cuma satu, yang satu enggak. Oh iya, ini juga. Ini loh Mas. Matahari nih. Tuh 2, 3, 4, 5 tengah-tengah pas jalu. Ini ayam istimewa besok.
jalon. Dan ini juga ikut geng tuh ayam ini. Moha. Kepalanya yang moha. Asli. Ini kalau di seni laga ayam ini nyelik neboto. Kalau dilihat dari posturnya ini kan ayam atret, tetapi ini model mainnya brakot. Wah, tulangannya rapat. Ya. Jalur renteng ini. Nanti nggak bisa panjang. Tapi double. Pukul renteng pukul ketika sampai ke sini. Nah ini istimewanya pukulnya mematikan. Itu tidak jalan tapi pukulnya keras banget. Seperti Mas Catur Baya tadi bilang seperti mecah pring gitu. Watak. Ini posisi yang istimewa di jalurnya. Renteng. Ini Mas, namanya jengger blangkon. Ada maksud tujuan apa? Ya sebenarnya lebih ke karena kita kan dari Jogja gitu kan, dari Jogja terus ya kita pengen melibatkan memasukkan unsur budaya aja ke, dan ketika kita datang ke kontes gitu kostum kita pasti pakai kaos sipil terus pakai blangkonan. Cuma bukan ngambil dari jenis jengger ya, karena ada jengger blangkon ini. Oh ada jengger yang Namanya jengger blangkon itu ada. oh ada. Oh, nah itu malah kita nggak tahu. Pas ndelok. Nah, saya jelaskan. Siapa tahu ini ada maksudnya, dia istimewanya di jengger blangkon. Enggak. Itu ada jenis jengger yang blangkon. Jengger blangkon itu kalau ada jengger udel, jengger blangkon itu koyok jengger udel tapi nggak ada titik bundernya itu. Oh enggak, kayak apa? Sumpel gitu ya. Nah, kayak sumpel itu tapi nggak sumpel. Ini blangkon. Dia kayak orang blangkonan gitu. Ya sebenarnya hanya memanfaatkan lahan yang kosong aja. Gitu kan, karena rumah kuno, terus banyak ruangan yang kosong, ya udah kita manfaatkan daripada tinggalnya demit. Mantap. Itu sudah siap laga Pak? Ini namanya sisik napa, Pak? Beras utah. Kados pamor keris nih. Ya, pamor keris. Ciri khasnya ayamnya cepet nih. Bener ya Mas Bay? Taruhnya cepet nih. Nah, speed kan. Jadi ternyata ada juga istilah beras kutah seperti pamor keris dalam dunia hobi ayam. Nah, ini pamor beras utah ini. Tipikalnya mesti ayamnya speed, cepat mainnya. Bagaimana Pak kesan pesan dengan hobi ayam laganya Mas Benyek ini? Wah, ini ternyata ada yang lebih gila dari saya untuk ayam. Koleksinya banyak dan berkelas semua. Pejantan-pejantannya impor-impor, nggak kuat kalau saya. Itu operasional per bulannya nggak cukup 2-3 juta ini untuk pakannya saja. Luar biasa. Sebegitunya dalam menggeluti hobi. Jadi kalau di Jogja itu kan ada namanya FKPAJ, Forum Komunikasi Peternak Ayam Jogja. Nah, ini tapi lebih ke ayam laga ya. Nah itu di bawah itu grup besarnya itu. Terus di dalam FKPAJ ini bergabunglah farm-farm itu. Nah kebetulan dari teman-teman ini namanya Jengger Blangkon. Banyak sekali grup-grup kecil di Jogja. Ada Jengger Blangkon, terus ada grassroots, ada dan itu lintas daerah. Artinya ada yang dari Wonosari, ada yang dari Kulon Progo, Wates, dan kita setiap bulan itu pasti selalu silaturahmi kita ke kandang, misal di Wates kita ngobrol di sana untuk lembut gimana ke depannya gitu.
Jadi lalu ada semacam kita selalu komunikasi gitu. Jadi ya walaupun ketika kita di kontes itu kita nyanyian biasa gitu, bengok-bengokan biasa, tapi ketika apa kumpul itu ya biasa kita gojek akur gitu. Ada kecemasan Mas, kalau di era sekarang itu kan yang terserang manusia ini, ada pandemi virus corona gitu. Cuma kalau di ayam kan pandemi virus flu burung kan gitu. Ya. Nah itu antisipasinya jenengan apa di kandangnya? Kalau sebenarnya untuk ke manusianya saya nggak begitu khawatir karena apa ya, flu burung itu kan sebenarnya hanya berlaku untuk unggas saja, ke manusia dia nggak. Tapi kalau kita bicara keselamatan peliharaan kita ya setiap 1 bulan sekali pasti ada vaksin. Kalau vaksin 3 bulan sekali. Kalau per bulannya itu kita semprot desinfektan di kandang-kandangnya. Dan yang jelas juga makanannya juga dijaga. Kita nggak kasih makan yang misalnya kayak nasi basi kayak gitu, enggak. Jadi saya kasih makan jagung aja saya liwet kayak nek. Dan jagung itu kalau misalnya dilalakan untuk jagung sing resik terus kok kita menarik ya saya juga ikut makan. Nah ini Karena namanya penjiwaan. Jagung rebus itu baunya kayak pisang godok kan Mas. Enak dan manis itu. Niku dan ini nyelempret sidik ke lakon-lakon wayang pedalangan. Ini kan banyak sekali lampahan yang menggunakan konteks adu jago. Misalnya yang paling mudah kita temui kan Wiroto, adu jago Wiroto atau Manduro kan begitu. Bagaimana menyisipkan konteks-konteks istilah-istilah atau konteks-konteks laga ayam ini ke dalam pakliran, Pak Sasmoko kali Mas Bengis? Sebetulnya di lakon pakliran adon-adon jago seperti di Wiroto atau di Manduro itu kalau jenengan mau tahu istilah-istilah adon-adon jago ya sobo kalangan nanti akan tahu penanding ayam itu gimana ya, dilihat dari tulangannya, baune, kemudian jinggring dan tidaknya kan istilah-istilahnya justru istilah-istilah Jawa kuno itu. Nah dalam nanding ayam itu juga ngelanggar gandeng piye, misalkan Surati Montro ketemu siapa itu? Brotoseno. Nah Brotoseno itu kan Brotoseno ngelanggar gandeng, ngelanggar bau, kalah bau. Tapi Werkudara atau Brotoseno menang jinggring. Dalam nanding ayam juga begitu. Artinya kalah bau nggak apa-apa tapi kudu menang jinggring. Menang jinggring berapa, Pak? Menang Menang tinggi. tinggi. Jadi ada istilahnya petek ya. Petek itu kayak semacam apa ya? Ututan apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Perkiraan. Jadi kita punya prediksi. Oh, ayamku kalah tinggi tapi dia punya bau yang lebih kuat gitu. Ya, petek. Terus misalnya ayam musuh itu atos tapi kita menang jalu gitu kan. Atos kan nggak berlaku untuk jalu gitu. Atos yang mau dijojoi jalu ya mesti rampung. Ya lakon-lakon di pedalangan seperti adon jago dalang kuno seperti Pak Darman, kemudian Mbah Dono Carita Watu, kemudian yang kondang di adon-adon ya. Itu istilah-istilah waktu nandingke wayang itu menggunakan istilah-istilah perjagoan dan itu memang betul-betul bagus. Artinya mancing blabar kawat jangan cinencang misalnya gitu, ya. Mancing dalam kalangan dan itu tidak boleh lompat geber. Istilah semuanya istilah-istilah di kalangan jago. Kemudian pukul-pukul jiling itu yang mana kan di pedalangan kalau dalang-dalang sekarang yang tidak kulino tahu di bahasa-bahasa vokabuler kalangan nggak ngerti pukul jiling itu piye. Kemudian anteman atau pukul badan yang gimana nih. Banyak istilah-istilah di adon-adon jago lakon wayang itu ngambil istilah-istilah di perjagoan. Seperti itu Mas Uno. Menariknya justru malah dunia laga ayam atau perjagoan ini masih melestarikan istilah-istilah kuno gitu. Oh iya, istilah kuno.
Seperti tadi saya sebutkan jinggring, orang awam takoni jinggring apa nggak ngerti. Termasuk katuranggan ya. Ya, termasuk katuranggan. Katuranggan itu ada nggih? Katuranggan ayam itu ada. Seperti saya katakan tadi, sisik ayam itu ada yang beras putah. Kemudian ada komet, kemudian ada metir. Ya, kalau jari-jarinya sisiknya mecah-mecah itu namanya metir, pukulnya mesti panas dan Ya. sebagainya. Seperti itu. Sikile menjangling apa bunder penjalin kecil tapi keras gitu, dia pasti pedes. Dan uniknya lagi Mas Dunung, jadi istilah-istilah katuranggan itu mungkin di kalangan botoh-botoh tua di Indonesia masih digunakan ya. Dan ini sebenarnya juga dipakai oleh botoh-botoh di Thailand ya Mas. Iya. Mereka iya, mereka tetap pakai itu. Wow. Kayak dikatakan tadi sama Pak Satmoko tadi ada sisik matahari, di Thailand juga itu ada. Maksudnya katuranggan itu juga dipakai. Walaupun mungkin istilahnya beda Iya, istilahnya beda. dipakai. Tapi ilmu titen dalam niteni ayam yang baik itu pun sama. Ya, misalnya ada sisik nogo tumurun gitu ya. Nogo tumurun itu kalau nggak salah sisinya kebalik ya Pak. Iya, Sisinya kebalik. Nah, kadang-kadang ini juga kalau bicara ayam kan itu sebenarnya dunia misteri ya. Kita nggak bisa mengandalkan teknik dan pukul ayam. Ada sisi lain, faktor X yang itu mempengaruhi ayam kita akan unggul di laga. Saya melihat tidak hanya 1 kali 2 kali, bahkan sering. Katakanlah ada satu ayam yang ini katuranggan bagus gitu. Katakanlah dia punya katuranggan nogo tumurun gitu. Nah ketika diadu, dia itu dipukuli. Secara teknik dia kalah. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ketika dia hanya melompat, musuh yang memukul ini dilompatin gini, dia bisa keok-keok. Dia bisa kalah kayak ketakutan gitu. Nah ini ada itulah misteri di dunia ayam seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengandalkan teknik terus pukul. Faktor hoki ini lebih dominan kalau di dunia sabung ayam. Karena kembali lagi kalau bicara katuranggan itu sisi yang di luar teknis ya. Ya. Artinya misalkan petek ayamnya atau prediksi ayamnya, oh ini olahnya pukul, olahnya teknik. Tapi kalau katuranggan itu tidak bisa bicara teknik. Karena seperti nogo bondo atau nogo tumurun ada, nogo bondo ada. Nah itu pukulnya sekali jadi. Nah, Ya. itu mesti ayam mati. Itu nogo tumurun, karakter nogo tumurun atau nogo bondo. Kalau nogo tumurun tuh terbalik semua, kalau nogo bondo itu terbalik dan tidak gitu. Oh ketemu kayak Ketemu gitu ya, tempur gitu. Itu jenis-jenis sisik itu macam-macam seperti pamor keris, persis untuk menerjemahkan kaki ayam itu. Kemudian juga antara letak jalu ini main jalunya dan tidak dengan jari tengahnya, jari jempolnya ayam itu juga menentukan. Oh ini nanti jalon atau tidak. Seperti itu Mas Yuno. Jadi istilah-istilah di pedalangan itu justru banyak mengimpor dari istilah-istilah di kalangan kalau waktu lakon adon-adon jago. Ini kalau justru malah saya juga masih masih bingung juga sih kalau di Thailand itu kan budaya ayam lage ini bahkan menjadi salah satu aset wisata. Jadi misalnya ada turis, ada orang dari luar Thailand datang ke sana terus dia beli paket semacam paket wisata gitu. Salah satunya ada mengunjungi farm dan mengunjungi tempat untuk sabung ayam, tapi nggak tahu di Indonesia kok. Ya sebenarnya kalau ini bisa jadi aset wisata juga menjadi lebih menarik gitu. Artinya jadi potensi gitu. Iya sebenarnya bisa jadi potensi. Ya mungkin gini, mungkin kalau di Indonesia itu image sabung ayam ini adalah judi dan negatif. Nah sebenarnya kita ngobrol ini sebenarnya saya juga pengen meluruskan bahwa sebenarnya sabung ayam ini bukan bukan melulu judi, tapi ini juga menurut saya juga olahraga animal sport gitu ya, animal sport. Jadi ya sebenarnya sama dengan pacuan kuda, sama dengan kontes burung, sama karena memang mereka masing-masing punya, kalau kita bicara spesies gitu, mereka masing-masing punya deskripsinya masing-masing. Ada ayam hias itu nggak mungkin akan dipotong ya kan, ayam berdaging nggak mungkin akan diadu, dan ayam fighting
itu nggak mungkin bisa jadi ayam hias karena bentuknya juga nggak bagus ya kalau kita bicara bentuk. Jadi mereka punya distriknya masing-masing. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah apa ya, sisi apalagi sekarang sudah ada dunia kontes gitu ya. Sebenarnya juga ya itu tadi tidak melulu kita apa namanya, kita judi atau tidak melulu kita mengeksploitasi hewan, enggak. Karena kalau kita bicara ayam laga ini pasti rawatnya juga khusus, tidak seperti ayam-ayam yang lain. Jadi harapan saya semoga kontes ayam laga ini bisa berkembang dan bisa menjadi salah satu alternatif kompetisi yang bisa dilegalkan. Mantap sekali. Dan nambahin lagi, Iya. image atau kesan masyarakat pada umumnya bahwa laga ayam itu negatif, itu terus terang untuk saat-saat seperti ini kita sangat menyayangkan sekali, Mas. Prihatin, ya. Prihatin karena apa? Orang memelihara ayam kemudian dikonteskan, image-nya sudah dinegatifkan, itu sebetulnya salah. Karena di situ pure tidak ada judi. Jadi memang ketangkasan ayam. Jadi adu ketangkasan, bukan adu apa ya. Dan keselamatan ayam itu nomor satu di situ. Ya. Ya. Jadi Wajib bungkus taji. ya bungkus taji. Terus ada penjurian. Ya, ada penjurian dan sebagainya, itu penting sekali. Dan harapan dari Mas Catur Banyak tadi ya, harapan saya juga ke depan supaya farm ayam laga ini berkembang artinya apa, itu bisa mengangkat putaran ekonomi juga. Kalau enggak, percaya gimana, tadi saya sempat diskusi bahwa ini operasional per bulan aja nggak mati 2 jutaan itu untuk makannya ayam itu. Nah di situ perputaran ekonomi kan juga jalan. Kalau dia nanti ayamnya bagus dijual juga putaran ekonominya bagus. Itu membantu untuk ke aset wisata juga. Malah justru kapan-kapan kita ke Ponorogo, Pak. Di situ ada satu lokasi yang khusus pariwisata. Di situ ada pancingan lele, ada renang, ada kontes setiap hari. Oh ya? Iya. Itu bagus itu. Jadi memang positif sekali. Kontes ketangkasan ayam di Ponorogo ada.